Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang wajib didapatkan oleh setiap manusia di dunia. Hak ini diatur di dalam perundang-undangan di setiap negara. Tentu saja di negara sebesar Indonesia, hak asasi manusia wajib dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Maka dari itu, mari kita bahas bagaimana pandangan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hak asasi manusia dan bagaimana masalah heterogenitas bangsa di Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang persoalan tersebut. Saya Ahmad Saugi dengan NIM 22054130016. Bersama rekan-rekan saya ada Adinda Lisdianto dengan NIM 22054130007, Korsela Baisara Yusuf 22054130011, Siti Aisyah Nuraziza 22054130014, Yulia Mulyanti Nursyakinah 22054130020, dan Danis Akhdan Farezi 22054130021. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM. Sejarah HAM adalah masalah yang mendasar dan universal. Masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Yang pertama, hukum Hammurabi. Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 sebelum Masehi, telah diupayakan menyusun suatu hukum atau aturan, yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Yang kedua, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat dari penciptanya. Yang ketiga, Abraham Lincoln. Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu adalah sejarah HAM di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, dan tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman. Yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 3 strata sosial dan adanya diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan hukum. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan untuk menghapus penjajahan dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pengakuan HAM. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan materi tentang HAM secara konseptual dan HAM kerangka hukum nasional.
HAM secara konseptual. Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak proklamasi kemerdekaan. 1. Proklamasi. Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 3. Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan sebagai makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. HAM kerangka hukum nasional. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beberapa HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. A. Pada pasal 2 ayat 1 yang berisi hak atas kedudukan yang sama antara hukum dan pemerintahan. B. Pada pasal 27 ayat 2 yang berisi hak mendapatkan penghidupan yang layak. C. Pada pasal 28 hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. 2. Ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan ini. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa dan negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia. A. Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2000 tentang HAM. Undang-undang disahkan pada tanggal 23 September tahun 2000, terdiri dari 11 bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai warga negara. B. Keputusan Presiden RI nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak asasi manusia itu terbagi kan ke dalam dua kerangka yang berbeda, yaitu di kerangka secara konseptual dan juga kerangka hukum nasional. Maka dari itu yuk kita bahas dulu bagaimana sih kerangka secara konseptual. Yang pertama tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Apa saja ya isinya? Nah, yang pertama itu tercantum di pasal 28G ayat 2. Pasal 28G ayat 2 berisi tentang setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang berikutnya juga tercantum di pasal 28I ayat 1. Pasal 28I ayat 1 menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak yang tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi di pasal ini disebutkan bahwa hak-hak yang tadi disebutkan tidak boleh berkurang sama sekali bobotnya loh. Dan juga berikutnya disebutkan juga di pasal 28J ayat 1 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tadi adalah
kerangka konseptual menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Kok isinya cuma pasal 28 ya? Iya, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang menyebutkan tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 28. Ya, Terima kasih. berikutnya adalah yang dari nomor teman 1 saya akan tentang menjelaskan. kerangka konseptual Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah. Nah, itu kan tadi kerangka konseptual. Nah, saya sekarang akan menjelaskan peranan Komnas HAM di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM, bertujuan 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itu adalah peranan Komnas HAM. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep dan model pelaksanaan HAM. HAM itu bersifat universal, namun demikian pelaksanaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara satu negara dengan negara lainnya. Keuniversalan HAM dewasa ini masih mengundang perdebatan dan perbedaan dalam praktek penerapannya, di antaranya masing-masing anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam perspektif filsafat, hukum, atau ideologi yang melatar belakangi norma hukum atau negara yang bersangkutan. Pengakuan dan potret pelaksanaan HAM di negara komunis dapat dilihat dari watak aturan hukumnya yang tidak memberi tempat adanya hubungan hukum privat karena segala sesuatunya dianggap dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Secara historis, pernyataan presiden mengenai HAM tersebut amatlah penting karena sejak saat itu secara ideologis, politis, dan konseptual, HAM dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun tidak secara tegas menyebut kata hak asasi manusia, namun ia memuat prinsip-prinsip URN yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan konsep HAM secara lebih terperinci. Republik Indonesia untuk berperan dalam menciptakan tata hubungan internasional yang baru yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari negara-negara dunia ketiga yang pada umumnya miskin dan terbelakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Listianto dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint kelompok saya yang berjudul HAM, Hak Asasi Manusia. Pembukaan Undang-Undang 1945 walaupun tidak secara tegas menyebut kata hak asasi manusia, namun ia dijadikan landasan bagi pembangunan konsep HAM secara lebih terperinci. Republik Indonesia untuk berperan dalam menciptakan tata hubungan internasional yang baru yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari negara-negara dunia ketiga yang pada umumnya miskin dan terbengkalai. Masalah heterogenitas bangsa. 1. Pengertian heterogenitas adalah keragaman atau kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan dan keanekaragaman yang dilihat dari budaya, profesi, dan kepercayaan. Pekerjaan dan heterogenitasi berdasarkan jenis kelamin. Sejatinya ada 3 kecenderungan yang sering dihadapi masyarakat multikultural, yakni yang pertama, mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan-hubungan antar kelompok. Yang kedua, pelaku konflik melihat sebagai all out war, perang habis-habisan. Yang ketiga, proses integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Listianto dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint kelompok saya yang berjudul HAM, Hak Asasi Manusia. Potensi konflik dalam masyarakat majemuk ini menjadi sesuatu yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Konflik agama selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Banyak masalah-masalah heterogenisme di Indonesia tidak menyebabkan Indonesia terpecah belah, beragam suku, budaya, serta kepercayaan, malah membuat setiap warga negara Indonesia semakin erat ikatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dan pemaparan kelompok kami mengenai pandangan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hak asasi manusia dan masalah heterogenitas bangsa di Indonesia. Semoga apa yang kami paparkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini, dan semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita ke depannya dan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia dan masalah apa saja tentang heterogenitas bangsa di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditaruh di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan ditaruh di dalam hati. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About it.
I've been thinking about you.